Halo, ketemu lagi dengan saya Satria Marino, masih di channel Marino RC. Terima kasih untuk terus mensupport channel ini. Oke teman-teman, kita unboxing lagi. Ini adalah unit yang ditunggu-tunggu. Apa itu? Ini dia, WPL C74 Suzuki Jimny. Sepertinya license ya ini teman-teman ya. Kalau lihat dari dimensi kardusnya tidak terlalu besar untuk skala 1:10 ya, tertulis ini 1:10 tuh teman-teman. Terlihat RC 1:10, 2,4 GHz. Kemudian tidak banyak informasi yang ada di sini, hanya basic informasi aja untuk use battery sama battery charging instruction. Tanpa berlama-lama, kita buka langsung. Ini dia, pertama keluar. Ini sepertinya ada plat nomor ya teman-teman. Kemudian beberapa pelengkap seperti USB charging sama obeng, terus wiper, spion, dan handle pintu serta stiker. Stiker keren nih. Tadi lihat ya teman-teman ya. Kemudian buku manual yang sederhana, ada dalam bahasa Inggris dan bahasa Cina. Oke, kita lihat unitnya langsung. Ini dia. Gimana nih teman-teman? Keren ya? Keren banget. Coba kalau lihat di sini ya. Ini ada, gimana kita copot aja kali ya, biar gampang lihatnya ya. Ya, kita bongkar. Udah nggak sabar semuanya nih isinya seperti apa. Ini ya remote-nya. Oke, terlihat di sini remote-nya seperti biasa, layaknya WPL yang lain, sederhana. Ada tombol on off, throttle rate sama steering rate aja. Oke. Ini dia unitnya. Kalau teman-teman perhatikan, skala ukurannya untuk ukuran 1:10, saya agak ragu ya. Kita lihat ukuran dulu deh. Kita bandingin dengan MN78. Ini dia. Ini MN78, kalau teman-teman perhatiin. Seperti ini. Memang sih kalau kita perhatiin mobil sesungguhnya memang Jeep Cherokee jauh lebih besar daripada si Jimny. Tapi kalau kita lihat memang masuk skala 1:10. Tapi kalau kita bandingin sama bodi MST, Jimny MST 1:10 seperti ini. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah layak kita bilang dia 1:10? Mungkin. Nanti kita bahas yang ini ya. Ya, sekarang kita lihat wheelbase-nya dia. Angka di seperti di 20 cm. Jadi sedikit lebih pendek dibandingkan MN86. Kemudian dari sisi bodi, kita lihat di sini ada air scoop-nya, sudah cetakan dari bodinya. Ini bisa dibuka nggak ya? Kayaknya nggak bisa dibuka ya teman-teman ya. Tapi sepertinya, iya, seperti tidak bisa dibuka. Kemudian ada head fog lamp di depan, seperti ini 2. Kemudian terlihat di sini engsel-engsel pintunya ada cukup detail. Kemudian bannya ini sepertinya ukurannya hampir sama dengan bannya. Sebentar, saya sepertinya ada contoh WPL yang lama. Sebentar, ini saya ada contoh B36. Apakah sama ukurannya? Kalau teman-teman perhatiin, memang lebih besar sedikit ya. Kalau kita lihat ya, bannya lebih besar sedikit. Kalau kita lihat
ukuran bannya di angka kurang lebih 60, hampir 70 mm atau 7 cm. Kemudian kita lihat di belakang ada cover ban serep, tapi di sini nggak ada ban aslinya ya, jadi ini hanya cover ban serep aja. Kalau diperhatiin, lihat nih bagian dalam apa namanya, dashboardnya atau interiornya keren banget. Joknya juga mirip banget dengan yang aslinya. Kemudian jok belakangnya juga mirip banget, sangat, kalau menurut saya cukup realistik. Terus kita ngeliat ke bagian bawah di sini. Ini tidak menggunakan four-link suspension ya, jadi dia menggunakan per daun. Jadi akan jadi tantangan tersendiri nih teman-teman kalau pakai per daun gini. Biasa kalau per daun kan yang terkenal itu kan punyanya RC 4-wheel drive ya. Tapi seperti kita ketahui, per daun juga ada di WPL B36 dan itu cukup keras. Bahkan juga di JJRC Q65 yang Willys juga ada pakai per daun juga. Dan kalau kita perhatikan gardannya, kalau kita lihat di sini ya, apakah dia sama dengan WPL yang lain? Saya punya gardan WPL yang standar. Ini kita lihat nih. Iya. Coba kita buka dulu deh bentuknya. Ini, oh, jadi di bannya itu ada dopnya nih teman-teman. Jadi si baut ini nggak kelihatan tuh. Kalau kita perhatiin, ya, ada dopnya. Jadi kalau kita lepas, sebentar, nah, wah jatuh kayaknya. Nah, ini kalau dilepas bautnya kelihatan tuh. Nah, dan dia menggunakan obeng plus. Kita coba lihat. Bagian dalamnya. Lihat, sorry. Oke. Sepakat, hexnya 5 mm. Jadi masih sama dengan MN DT90, WPL yang lainnya juga. Jadi sepertinya RC1:10 ini tidak ada pemutakhiran di sisi chassis layaknya si MN86 ya. Kalau MN kan 86 dia punya hexnya di angka 12. Artinya sama kayak skala 1:10 dan cukup kuat. Jadi kalau kita lihat di sini memang tidak banyak perubahan, bahkan hampir mirip banget dengan, penasaran nih part-partnya bisa nggak sih? Sama banget sih. Kalau teman-teman lihat di sini, ini gardan WPL yang lama ya. Kalau kita ambil seperti ini, kita lihat jarak sumbunya nih sama dari ujung ke ujung nih. Jadi apakah bisa kita aplikasikan dengan menggunakan gardan WPL yang lama? Sepertinya bisa, karena kalau kita lihat dari ukuran mereka sama untuk yang belakang. Kita coba yang depan. Yang berbeda yaitu mengupas tuntas part-partnya dia. Ini adalah gardan WPL aftermarket yang metal. Kalau kita perhatikan, apakah secara ukuran dia sama? Kalau kita lihat sih, sekali lagi teman-teman, ukurannya sama, jarak sumbunya. Kalau teman-teman lihat, seperti ini. Sama ya. Oke, 5 mm hex. Kemudian kalau kita lihat dari sisi steeringnya, oh, dia atas bawahnya aja yang kita perlu rubah. Jadi kalau kita perhatiin, si link steernya ini harus dirubah ke bawah supaya dia posisi bonggolnya akan sama dengan yang ada di unit C74. Ya ampun, bahkan saya lupa buka plastiknya. Kita buka pelan-pelan. Selalu satisfying kalau ngebukas plastik ya. Oke, kita coba bongkar bagian. Oke, baterainya, wah, 4 pin loh. Oke, banyak juga.
Oke, kita bahas dari sisi bodi dulu. Ini adalah bagian inner dari interiornya. Terlihat di sini dia udah ada seperti inner fender. Kalau kita perhatiin ya teman-teman ya, jadi cipratan-cipratan air itu nggak masuk ke dalam cabin. Terlihat cukup oke ya. Cetakannya cukup halus. Kalau teman-teman perhatikan di sini, cuttingan-cuttingannya cukup halus dan bodinya tidak terlalu berat juga, cukup ringan. Paling nanti kita coba memisahkan antara body dan inner fender. Body dan interior, karena kalau masukin orang ini tidak bisa buka pintunya nih teman-teman nih. Jadi kita akan dibuat kesulitan setiap mau keluar masukin orang ke dalam sini. Jadi kalau kita perhatikan, memang secara body memang skill dan dia sepertinya license ya teman-teman ya. Nah, tetapi kelemahannya pintunya tidak bisa dibuka, tapi kelebihannya interiornya keren banget. Oke, nanti saya coba buka aja ya sekalian ya seperti apa interior dalamnya ya. Oke, tapi sebelum lanjut ke body, saya ke chassis dulu nih teman-teman. Ini dia chassisnya. Chassisnya menarik, seperti terbuat dari metal nih. Coba kita cek pakai magnet. Ya, terlihat dari magnet. Kemudian kopel terbuat dari plastik, housing gardannya juga terbuat dari plastik, steeringnya juga link steer dari plastik, tapi link dari servo ke link steernya ini terbuat dari metal. Kemudian tidak ada forlink ya, jadi artinya dia menggunakan per dari seperti leaf spring atau per daun, layaknya seperti Jimny sungguhan, yang Jimny keluarannya agak lama ini dari lokal ya. Tapi kalau misalnya Jimny yang menggunakan full suspension yang pakai spring juga sudah ada. Nah, ini cukup menarik karena di ujung dari leaf springnya ini ada anting nih teman-teman nih, kalau teman-teman perhatiin di sini. Jadi dia akan membantu artikulasi, jadi bisa lebih jauh pergerakannya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kita gerakin miring seperti ini. Memang ya tidak terlalu banyak, tapi cukup oke. Nah, yang ini juga yang depan. Nah, kan tetapi kalau kita perhatiin, karena dia servonya ada di depan, dan ukuran servo juga tidak terlalu besar ya. Tapi dia punya elastisitasnya itu lebih keras di depan dibandingkan yang belakang. Jadi untuk artikulasi saya rasa dia akan agak kesulitan nih di medannya nanti nih. Nah, kita mungkin nanti ke depannya akan ada dibuat satu upgrade, entah yang lebih lentur dengan anting dari metal, entah juga bisa dibuat independent suspension ditambah dengan spring juga atau oil. Jadi kita lihat aja. Kemudian secara gearbox, kalau kita lihat motornya di sini ya, motornya sih sepertinya 370 ya teman-teman ya, kalau lihat dari ukurannya ya. Motornya 370. Kemudian ini cukup menarik. Apakah dia sama ukuran dengan WPL yang dual speed, bisa masuk ya ke sini ya. Saya punya gearbox WPL yang 2 speed pakai 370 juga. Kalau kita perhatiin secara diameter ininya sih sama ya teman-teman ya, diameter gearboxnya sama, dan titik penguncinya agak berbeda dikit sih, tapi sepertinya bisa masuk sih, masih bisa masuk untuk dudukannya. Oke, daripada penasaran, coba kita buka ya gearboxnya. Apakah ada kemiripan dengan gearbox WPL lainnya atau tidak? Karena saya yakin teman-teman pasti kalau ngelihat stok begini suka bahasanya tuh gatel ya, pengen untuk segera mengupgrade ya teman-teman ya. Wah, ini keren loh, dia punya body pose seperti ini.
Ini ngunci ke bodi, dari chassis ke bodi, sekaligus ngunci ke gearbox juga. Jadi di gearbox ini ada ada 2 baut pengunci. Walaupun depannya ada kosong nih, tapi ini nggak ada bautnya nih. Di bagian sini nih kalau teman-teman perhatiin, ya bautnya cuma 2, 1, 2, baru di sini ada slot lagi 1. Mungkin kita bisa tambahin baut lagi di situ penguatannya. Berhubung kita mau bongkar, kita coba lihat. Apakah gearnya terbuat dari metal atau dari plastik? Kalau kita lihat gear gardan juga sekalian kita buka, memegang obeng. Terbuat dari apa nih? Oke, dikit lagi. Kalau ngeliat heksnya plastik sih, biasanya ini juga plastik ya. Rapat sekali. Wah, wow. Coba kita lihat nih, kayaknya sih metal ya. Oh, plastik ya. Teman-teman, ini agak unik nih. Sepertinya gearnya dari plastik karena warnanya seperti abu-abu, terlihat seperti besi. Tapi ternyata plastik karena kalau kita tempelin magnet di sini, dia tidak menempel sama sekali. Nah, dari suaranya juga suara plastik. Jadi shaftnya aja yang besi. Nah, kalau kita tempel di sini, dia magnetnya nempel. Artinya shaftnya dia itu, asnya itu, as gardannya terbuat dari besi. Cuman dari sini pas ditempel di sini nggak ada yang nempel. Tapi warnanya abu-abu seperti metal. Jadi lumayan ngetrik juga nih mereka nih. Oke, ntar coba kita buka. Ini dia. Saya buka sisi motornya dulu. Oke, ini gearbox motornya familiar dengan modelnya. Kalau ada yang tahu silahkan isi di kolom komentar. Oke, mau lihat dalamnya nggak? Kita buka. Sebentar nih, ngebukanya gimana ya? Truth, ini dia. Semuanya dari plastik. Lihat ya teman-teman ya. Oke. Kemudian piniannya dari metal. Piniannya cukup panjang. Kalau kita perhatiin di sini, kalau teman-teman lihat. Nih ya, mirip piniannya. Kelihatan nggak nih? Saya coba deketin. Nah, ini dia dari metal dan cukup panjang juga. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5 gear, 6 gear yang terkunci dengan motor 370. Kalau saya perhatiin ukuran 370 ya ini ya, terlihat banget. Coba kita bandingin. Ini dia. Coba kita lihat motor 370 saya. Ini dia 370-nya, sama kan? Ya, 370 confirm. Oke, clear ya teman-teman ya, terbuat dari plastik. Kemudian saya rangkum di sini. Servonya termounting di gardan, terlihat di sini. Jadi akan menjaga kestabilan untuk belok-belok atau pada saat artikulasi. Kemudian ESC receiver seperti ini bentuknya, ya layaknya WPL yang lainnya juga. Kemudian dari metal ya, bodi chassisnya dia. Jadi kita beruntung nih, kali ini WPL cukup bagus di sisi desainnya. Terlihat ada beberapa titik lubang-lubang yang cukup banyak, mungkin bisa berguna untuk untuk naik turunkan posisi si gearboxnya.
Karena kalau kita lihat titiknya di titik yang sama semua nih. Jadi untuk memudahkan ground clearance di bagian bawah kalau kita teman-teman perhatiin. Leaf spring dengan antingnya di sebelah sini dan cukup baik antingnya kalau teman-teman lihat. Kemudian yang bagian depan lebih berat ayunannya dibandingkan yang belakang, mungkin karena ada banyak ornamen di sana termasuk servo. Secara gardan tadi seperti saya bilang, gardan WPL yang aftermarket bisa kita gunakan yang seperti ini karena ukurannya sama persis. Kalau kita perhatiin tadi saya ulang lagi ya, ini ukurannya sama persis untuk yang bagian depan. Kalau kita lurusin setirnya biar kelihatan sama nih. Dan yang bagian belakang juga seperti ini sama. Cuman apakah dia bisa masuk di rodanya? Masih bisa masuk ya teman-teman ya. Jadi gearnya berputar dengan baik karena sama-sama hex 5. Di upgradable kah dengan gardan WPL yang ada sebelumnya? Upgradable menurut saya karena ukurannya sama persis. Terus kemudian dari sisi body nggak usah diragukan lagi, cukup scale banget ya ini ya. Oke teman-teman, kalau saya sih nggak usah merhatiin bagaimana cara maju mundurnya ya, karena di channel yang lain sudah dijelaskan semuanya. Tapi stay tune aja buat langsung kita upgrade gimana. Oke nggak? Oke, saya rasa cukup sekian untuk unboxing C74-nya. Terima kasih sudah terus menyaksikan Marino RC. Sekali lagi, ini sifatnya sharing. Jadi, saya tidak berniat mengajarkan siapapun karena saya masih terus belajar. So, thank you.